Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini dalam rangkaian seri doa 10 malam Gereja Kristus Tanjung Karang, kita memasuki hari yang ke-7 dalam seri doa ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang terus boleh memberkati kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami, pekerjaan, pelayanan, bahkan hal-hal lain yang boleh Tuhan percayakan atas kehidupan kami. Dan di malam hari ini, terima kasih Engkau memberikan waktu kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar di malam hari ini Tuhan, itu terus boleh mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam setiap keterbatasan yang ada, sehingga firman ini boleh kami tangkap sebagai firman yang terus boleh membentuk seluruh kehidupan kami. Bahkan berkati setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah, agar mereka boleh memfokuskan diri dalam beberapa menit ke depan untuk menerima berkat firman Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14. Kita memasuki hari yang ke-7 dan kita akan membahas perintah Allah yang ke-7. Kita akan bersama-sama membacanya. Sangat singkat. Demikian firman Tuhan. Jangan berzinah. Sekali lagi kita katakan, jangan berzinah. Bapak Ibu Saudara, kata jangan berzinah itu adalah sebuah kata larangan untuk kita boleh menjaga kualitas kehidupan kita, bahkan kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Bahkan dalam perjanjian lama, seseorang yang tertangkap basah melakukan sebuah perzinahan, mereka mendapatkan sebuah hukuman yang menurut saya bukan hukuman yang main-main. Bukan berdasarkan lamanya waktu, berapa mereka harus ada di dalam penjara, tetapi hukuman yang mereka terima pada saat itu adalah hukuman mati. Harus dilakukan dan harus dilaksanakan. Eksekusi itu tidak bisa dibatalkan. Seseorang yang melakukan perzinahan, dia harus membayar dengan apa? Dengan nyawanya. Dia harus mati pada saat itu juga. Dan di sini kita melihat bahwa ada sebuah standar kesucian yang harus seseorang itu miliki, khususnya umat Israel pada saat itu yang menerima perintah itu. Ya. Ada sesuatu hal yang mereka harus hadapi pada saat mereka melanggar perintah yang ke-7 ini. Kalau kita melihat dari perintah-perintah yang lain, mungkin penghukuman Tuhan pada saat itu ada waktunya. Ya, kapan harus diterima, berapa lama dia harus jalani hukuman. Tetapi untuk hukum tentang jangan berzina, itu hukumannya langsung pada saat itu dia harus dihukum mati. Betapa mengerikannya pada saat seseorang melanggar hukum yang ke-7 ini. Saya tidak membandingkan dengan hukum-hukum yang lain, tetapi firman Tuhan katakan bahwa hukum inilah yang akhirnya memisahkan antara manusia dengan Allah. Ya. Memandang rendah sebuah karya Allah dalam kehidupan manusia itu. Bapak Saudara, seseorang yang sekali berdaud pun gagal dalam hal ini. Dia adalah raja yang diurapi langsung oleh Samuel. Ya, dia menerima sebuah pengurapan khusus untuk memimpin umat Israel pada saat itu. Tetapi dia gagal dalam hal ini. Waktu dia berada di suatu rumah, dia melihat seseorang yang bernama wanita yang bernama Batseba, istri dari siapa? Uria. Ya. Untuk mendapatkan itu dia melancarkan berbagai macam cara bagaimana dia untuk mendapatkan wanita ini. Sehingga pada akhirnya kalau Bapak Ibu membaca dalam firman Tuhan, dia mengutus Uria untuk berada dalam garis posisi paling depan. Supaya apa? Supaya Uria mati dan dia bisa mengambil istrinya. Betapa jahatnya sebuah dosa ini. Ya. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan melihat dari sebuah hukum ini terbawa sampai pada saat zaman Yesus. Kisah ini dimulai dengan ditangkapnya seorang wanita sundal yang melakukan apa? Perzinahan.
Dia dibawa kepada Yesus dan saat itu harusnya hukumannya mati. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca lebih dalam lagi, Yesus apa? Yesus memberikan pengampunan kepada wanita ini. Dan dia katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita melihat bahwa perzinahan ini hari-hari ini sangat santer ya Bapak Ibu. Berapa orang-orang hebat itu jatuh dengan yang namanya perzinahan. Orang-orang hebat yang memiliki potensi, yang memiliki kapasitas, yang terkenal, yang dipandang orang adalah orang yang penting, itu dia tidak jatuh dengan masalah-masalah yang lain. Tetapi hal inilah yang seringkali membawa seseorang itu hancur dalam posisinya. Mengapa sampai demikian? Jika kita melihat dan menyelidiki lebih lagi, bahwa firman Tuhan katakan jangan memelihara dosa dalam hatimu. Artinya bahwa pada saat kita tahu tentang sebuah pelanggaran ini, kita sudah mulai memproteksi diri. Ya, banyak orang yang gagal, banyak orang yang merasa bahwa saya kuat, ya, saya bisa kok menjaga diri saya. Tetapi pada saat akhirnya dia pun jatuh dalam dosa ini. Bapak Ibu Saudara, kita melihat yang malam hari ini kita akan renungkan bersama. Ada 3 hal yang harus kita waspadai, khususnya kalau saya boleh melihat, ya, khususnya kepada anak-anak muda. Ya, mereka memiliki potensi yang luar biasa. Tetapi berapa banyak yang kita jumpai bahwa anak-anak muda ini akhirnya terlibat dengan free sex, perlakuan-perlakuan seks yang menyimpang. Bahkan mereka katakan bahwa saya akan merasa nyaman pada saat saya sudah bergaul dan saya sudah melakukan free sex. Artinya saya sudah dewasa, saya sudah memiliki nilai dalam kehidupan saya. Yang harus dilihat adalah bahwa seringkali ya anak-anak muda jatuh dengan yang namanya hubungan di luar pernikahan, dan itu sangat bahaya. Ya. Saya tidak membahas kepada orang-orang tua atau orang-orang yang lebih dewasa, karena sekali lagi saya ingin katakan mereka punya sesuatu yang mereka bisa pertahankan dalam kehidupannya. Tapi yang saya lebih soroti untuk masalah ini adalah kepada anak-anak muda. Ada 3 hal yang harus diwaspadai kepada generasi muda kita. Yang pertama, seksualitas. Ya, pikirkan Bapak Ibu baik-baik, ketika seseorang pria dan seorang wanita masuk ke dalam sebuah pernikahan. Ya, materai perjanjian itu dipersatukan secara fisik. Bahkan perjanjian pernikahan diucapkan di hadapan hamba Tuhan, jemaat, dan juga kepada Tuhan. Ya, bagaimana mereka menyatakan bahwa mereka ingin hidup sampai maut memisahkan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, banyak sekali kita melihat bahwa pernikahan-pernikahan mengalami kegagalan, pernikahan-pernikahan mengalami kehancuran. Bahkan seringkali pernikahan-pernikahan mengalami titik jenuh, di mana seorang pria tidak bisa menghargai wanita, seorang wanita tidak bisa mengasihi pria, ya, tidak bisa menghormati kepada pria, dan akhirnya di sini terjadi crash, sebuah konflik yang sangat besar. Dan disitulah sesungguhnya harus kita melihat bahwa kita harus menjaga pernikahan kita. Segala ketidakjelasan dari perbedaan, ya, yang boleh dikatakan menuntut seseorang untuk bertanggung jawab kepada sebuah pernikahan itu harus harus diperjuangkan. Ya. Banyak sekali pasangan muda di hari-hari ini menikah hanya karena saya lebih baik menikah sekarang daripada nanti. Akhirnya tidak menikah. Atau saya menikah sekarang karena lagi tren. Teman saya selesai SMA boleh menikah. Teman saya waktu masa kuliah sekaligus pada saat kuliah dia sudah menikah. Pernikahan ini akhirnya rapuh, tidak memiliki sebuah kekuatan. Bahkan firman Tuhan katakan yang seharusnya ya laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, itu mengalami sebuah fase yang rusak atau tidak memiliki sebuah tujuan yang jelas. Pernikahan akhirnya hancur. Ya. Dan seringkali penyebab utamanya adalah perzinahan. Dalam bahasa kerennya itu perselingkuhan, Bapak Ibu. Ya. Tidak setia kepada pasangan itu lagi, dan akhirnya pelanggaran demi pelanggaran terjadi. Ya.
Yang perlu diwaspadai adalah bagaimana kita melihat bahwa seorang harus menjaga kehidupannya. Yang tadi saya katakan tentang seksualitas. Ya. Kenapa itu harus dibahas? Karena dari hal itulah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. LGBT contohnya. Ya. Merubah jenis kelamin. Ya. Seseorang yang harusnya dia berpenampilan sebagai wanita, karena dia merasa bahwa dia kuat, dia merasa bahwa wah saya ini kayaknya pria, dan akhirnya merubah. Ya. LGBT pun sama, pencinta sesama jenis, dan itu sudah dilakukan pada saat zaman Musa. Bagaimana pada saat Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah itu? Ya. Bangsa Israel yang kehilangan kepemimpinan itu akhirnya dipimpin dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Disitulah mereka membangun anak lembu emas disembah. Disitulah terjadi perzinahan. Disitulah terjadi segala macam dosa. Yang sampai akhirnya pada saat Musa turun, dia melihat bahwa bangsa itu sudah menyimpang. Dan saat itu juga Allah marah dan Allah murka. Sebagian dari bangsa Israel pada saat itu masuk ke dalam tanah yang terbelah itu. Kalau kita melihat dalam film The Ten Commandments, begitu sangat mengerikan. Bahkan itu sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Sampai dengan hari ini, kalau seseorang tidak bisa menjaga dirinya, dia akan gagal dalam hal ini. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa hal yang harus diwaspadai, ya, setelah kita membaca firman Tuhan ini adalah pelanggaran kesusilaan. Ibrani 13 ayat yang keempat dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap pernikahan atau perkawinan. Jangan-janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda. Ya. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga juga dikatakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusan kita, yaitu supaya kamu menjauhkan percabulan. Artinya apa? Hubungan seks di luar pernikahan. Ya. Itu sangat akan membawa kita kepada titik kehancuran pada saat kita tidak bertobat. Pada saat kita melanggar. Ya. Melakukan itu adalah sesuatu hal yang dosa. Tapi waktu kita tahu bahwa itu adalah sebuah pelanggaran kepada Tuhan, stop. Berbaliklah dan kembalilah kepada Tuhan. Karena pada saat kita tahu dengan posisi ini, saya ingin percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan menghargai pernikahan kita. Perzinahan ini adalah sebuah pengkhianatan di dalam ikatan pernikahan. Oleh karenanya, mari kita mulai dewasa menyikapi bagaimana kita harus hidup. Mungkin banyak celah, banyak cara yang harus dipakai untuk menjebloskan kita ke dosa ini. Tapi pada saat kita terus boleh dekat kepada Tuhan, kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan, bahkan kita semakin diproteksi oleh Allah sendiri. Karena dalam Imamat pasal yang ke-20, ya, ayat yang ke-10 sampai dengan 24, Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Ya, di sana dikatakan dengan sangat gamblang dan sangat jelas bahwa umat Tuhan itu harus kudus. Imamat 20 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-24. Ini merupakan sebuah gambaran buat kita. Ya. Bagaimana dikatakan salah satunya, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri samanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bahkan bukan hanya kepada manusia. Kitab Imamat mencatat lebih jelas, kepada binatang pun itu harus menerima konsekuensinya. Ayat 15-16 saya akan bacakan buat kita. Imamat 20 ayat 15-16. Bila seseorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, ya, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Ayat 16. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, artinya bersetubuh, melakukan hubungan seksual, ya, haruslah kau bunuh perempuan itu dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Alkitab mencatat secara detail, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Karena pada saat itu memang manusia melakukannya juga dengan binatang. Dan saya tidak tahu di hari-hari ini, mungkin lebih terjadi, lebih lagi yang terjadi. Tapi firman Tuhan ini sungguh sangat jelas. Ya, kitab Keluaran 20 itu dipertegas, hanya singkat, jangan berzina.
Tetapi dalam kitab Imamat 20 ayat yang 10 sampai 24 itu dirinci dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah. Artinya apa? Pada saat kita tahu tentang sebuah konsekuensi ini, kita harus apa? Harus mawas diri, harus berjaga-jaga. Ya. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari, apa yang kita dapatkan adalah sebuah kemurnian. Bagaimana cara diri kita tetap murni di hadapan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, lindungi pikiran kita. Gerbang mata dan gerbang telinga itu sangat penting. Itu jalur menuju kepada pikiran. Ingat ya, gerbang mata dan gerbang telinga itu sangat penting. Itu jalur untuk apa? Menuju kepada pikiran kita. Kalau kita melihat hal yang najis, kalau kita mendengar hal yang kotor, otomatis pikiran kita dan yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang najis dan kotor. Kalau kita melihat sesuatu hal yang tidak baik, kalau kita mendengar kata-kata yang mungkin menyimpang, itu yang ada dalam pikiran kita dan itu akan keluar. 2 Petrus 2 ayat 14 dikatakan, eyes full adultery, ya. Mata mereka penuh dengan nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka apa? Memikat orang-orang yang lemah. Hai para pria, bapak-bapak, saya tidak ngesampingkan wanita enggak, tetapi lihat kepada kita pria-pria. Ya. Betapa kita harus lebih lagi memproteksi diri. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 5 ayat 27 sampai 30, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Wow, Yesus lebih lagi. Zaman perjanjian Musa pada saat itu 10 hukum Taurat atau di perintah yang ke-7, kalau kita berzina melakukan itu kita kena apa? Penalti, kena hukumannya. Tetapi waktu di zaman perjanjian baru Yesus katakan, jikalau seseorang hanya apa? Memandang dengan matanya dan mulai memikirkan dalam pikirannya, dia sudah berzina. Artinya Bapak Ibu, itu lebih apa? Lebih dari sekedar kita melakukan. Waktu berpikir saja itu sudah berzina. Karena sekali lagi, mata dan telinga itu adalah jalur kepada pikiran kita. Yang kedua, jangan mengakomodasi dosa. Jika kita tidak bisa masuk ke sebuah toko DVD, ya misalnya begitu, atau toko-toko yang menjual bacaan-bacaan yang dewasa, ya, jangan pernah kita mengakomodasi dosa. Artinya kita menghidupi itu dan kita bisa melihat, oh iya, sekarang banyak kok internet, saya bisa dapatkan di media-media sosial, ya. Sehingga kita akomodir dengan baik dan itu melakukan dan menghasilkan sebuah tindakan yang melenceng. Jadi stop untuk tidak melakukan itu. Karena saya kira percaya Bapak Ibu, pada saat kita terus menyimpan itu dan kita mulai memikirkan, kita mengakumulasi dosa itu, otomatis itu akan apa? Akan tercipta, ya, boleh dikatakan sebuah dosa baru yang kita akan lakukan. Kemudian apa lagi yang harus kita hindari? Tentukan sejak awal. Artinya apa? Buatlah sebuah keputusan yang murni bahwa kita tidak akan tidak akan melakukan dosa itu. Sepertinya ada peluang, tetapi stop. Kita boleh katakan tidak, itu melanggar. Bersyukurlah buat istri yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bersyukurlah buat suami yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya. Masuklah dalam sebuah keintiman bersama dengan istri dan suami kita. Pada saat kita masuk dalam sebuah keintiman itu, yakin dan percaya, pikiran kita akan terfokus kepada pasangan kita. Dan Tuhan akan menolong kita untuk tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara, hal yang terakhir dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan dengan memperluas yang tadi saya katakan, sebuah pengertian bahwa perzinahan itu bukan hanya tindakan secara fisik, tetapi waktu kita memikirkan dalam hati dan pikiran kita, dalam Matius 5 ayat 27 dan 28, dosa itu sudah ada dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya sampai di situ, kita harus menghindari perzinahan secara fisik, melainkan juga kita harus melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang mengikat kita. Mungkin kita terikat pada saat kita melihat video-video atau gambar-gambar yang melenceng. Mulailah hari ini katakan stop. Berapa waktu yang lalu saya membagikan kepada BP Pemuda Remaja tentang
meninggalkan yang namanya dosa masturbasi. Ya. Karena anak-anak muda seringkali diikat dengan masalah itu. Tinggalkan itu. Ya. Orang dunia boleh katakan itu untuk kesehatan, bisa saja. Ya. Tetapi dengan jelas katakan bahwa itu adalah sebuah penyimpangan seksual yang membuat kita akhirnya terikat dalam sebuah ikatan yang tidak akan bisa terlepas. Keputusannya sekarang, lakukan itu atau tidak sama sekali. Sehingga Bapak Ibu, pada saat kita tahu tentang dosa ini, sesungguhnya sangat-sangat mengerikan yang boleh terjadi. Dan saya yakin dan percaya pada saat kita boleh memproteksi seluruh kehidupan kita dengan apa? Dengan merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan setiap hari, ya. Kita akan memiliki sebuah kekuatan untuk kita menghindari dari setiap apapun yang membuat kita jatuh. Mungkin kita lemah, tapi dibalik dari kelemahan itu Tuhan akan membuat kita kuat. Ya. Mungkin pada saat itu kita tidak sanggup, tetapi melalui ketidaksanggupan kita, Tuhan yang akan memberikan dan menyatakan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang lebih besar daripadaku. Tetaplah setia kepada Tuhan, dan kita mau melihat bahwa mujizat Allah terjadi atas kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersatu sejenak. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa kita akan menaikkan pujian yang kita akan nyanyikan bersama-sama melalui video yang ada. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Bapak Ibu Saudara, melalui pujian tadi kau sanggup dan memiliki banyak cara untuk menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Oleh karenanya pada saat kita bersedia untuk dibentuk Tuhan, disitulah sebenarnya rencana Tuhan sedang digenapi. Malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Ada 3 pokok doa yang malam hari ini kita akan naikkan secara bersama-sama. Pertama, kita berdoa dan mengucap syukur untuk setiap perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sadari bahwa pada saat kita boleh ada sampai dengan hari ini mengikuti rangkaian doa 10 malam di hari yang ke-7, bahkan nanti sampai di akhir, ya di hari yang ke-10 nanti, itu adalah sebuah pertolongan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita minta Tuhan memproteksi hidup kita.
Banyak sekali dosa di luar sana yang menawarkan untuk kita bisa mengambil bagian di dalamnya. Tetapi kita minta perlindungan dan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menutup bungkus kita, dan Tuhan akan terus menolong kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Untuk pokok doa yang pertamanya, mengucap syukur buat kasih dan perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Kami tahu sebagai manusia kami lemah, banyak kekurangan, kami tidak sempurna, tetapi kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang terus boleh menyempurnakan kami, memberikan kami perlindungan, menjauhkan kami dari segala dosa yang ada, bahkan secara khusus untuk dosa perzinahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, orang melihat bahwa ini adalah dosa biasa, tetapi di hadapan ini adalah sebuah dosa yang terus boleh mengikat kami. Kami tidak akan bisa lepas pada saat kami masuk di dalamnya. Oleh karenanya tutup bungkus kami, proteksi kami, kuasai hati dan pikiran kami. Buat pemikiran kami adalah pemikiran yang baik, pemikiran kami yang positif Tuhan, sehingga kami terhindar. Karena kami tahu melalui mata dan telinga kami, itu adalah jalan untuk dimana dosa ini masuk. Tapi biarlah Tuhan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan perlindungan yang teguh yang datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk pokok doa yang kedua, kita akan berdoa bersama-sama secara khusus untuk pemuda remaja kita. Yang tadi saya katakan, pemuda remaja mungkin hari-hari ini banyak mencari jati diri. Mereka ingin memunculkan sebuah jati diri kehidupannya kepada banyak orang. Banyak sekali tawaran dunia, free sex, hal yang berbau narkoba, drugs atau apapun itu. Mari kita berdoa buat generasi kita, secara khusus anak-anak kita di Gereja Kristus Tanjung Karang ini. Biar Tuhan yang memproteksi kehidupan mereka. Media-media sosial yang saat ini sedang berkembang, biarlah itu boleh membawa mereka untuk mereka boleh memilih dan memilah mana yang mereka harus ikuti, mana yang mereka harus tidak ikuti, sehingga mereka diberikan perlindungan Tuhan juga, bahkan hikmat Tuhan untuk boleh menjalani kehidupan masa muda mereka, memberikan hidup mereka hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, untuk pokok doa yang kedua ini kami berdoa Tuhan untuk pemuda remaja Gereja Kristus Tanjung Karang. Tuhan, banyak sekali yang hari-hari ini mereka lihat melalui media sosial, melalui YouTube, bahkan Google Tuhan, atau apapun itu Tuhan, yang membawa mereka berpikir untuk mereka melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Tuhan, kami minta Tuhan, biar Tuhan yang memproteksi anak-anak kami ini Tuhan. Jauhkan dari segala pemikiran-pemikiran yang negatif. Engkau menjauhkan untuk free sex, bahkan kehidupan yang menyimpang daripada Tuhan. Bawa mereka masuk dalam setiap rencana Tuhan. Karena kami tahu sebagai anak-anak muda, mereka memiliki kualitas iman, di mana mereka berdiri berdoa untuk gereja ini. Mereka yang akan dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa biarlah Engkau memproteksi anak-anak muda kami dalam pergaulan mereka, dalam setiap kehidupan mereka, kehidupan pribadi mereka, bersama dengan orang tua, hubungan dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman-teman, bahkan di mana mereka berada dalam sebuah komunitas Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan perlindungan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak muda ini juga Tuhan, biar mereka terus boleh memberikan kehidupan mereka untuk melayani Tuhan. Kapasitas mereka, talenta mereka, bahkan apapun yang mereka miliki, mereka boleh persembahkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemuda kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan anak-anak sekolah minggu dalam masa pertumbuhan mereka juga Tuhan. Mereka boleh mendapatkan pengajaran yang baik, disiplin ilmu yang baik dari orang tua mereka. Bahkan terlebih dari itu, pengenalan iman akan Tuhan. Tuhan akan curahkan dalam setiap kehidupan mereka. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan berdoa buat setiap jemaat Tuhan juga yang hari ini mengalami kelemahan tubuh bahkan sakit. Biar Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan juga kita akan mengakhiri untuk hari yang ke-7 dalam seri doa 10 malam ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diajarkan untuk kami boleh menjauhkan diri, bahkan menjaga kualitas kehidupan kami. Untuk kami boleh terhindar, untuk kami boleh melihat bahwa Tuhan yang memproteksi seluruh kehidupan kami. Di malam hari ini kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti siaran video seri doa 10 malam ini. Tuhan memberkati setiap kehidupan setiap jemaat kami. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan akan tolong, Tuhan akan pimpin. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, untuk mereka yang dalam proses pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Kami tahu bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai dengan hari ini, dan kami minta belas kasihan Tuhan tercurah untuk setiap jemaat kami yang mengalami sakit, sehingga kesembuhan itu boleh mereka terima, mereka boleh dibangkitkan, dipulihkan. Bahkan melalui kesembuhan yang ada, mereka boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa untuk setiap program gereja yang boleh berjalan Tuhan, biar Tuhan juga tolong dan pimpin, sehingga semuanya boleh jalani dengan baik, dan kami boleh bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk pekerjaan Tuhan semakin diperluas melalui gereja kami. Kami juga berdoa untuk hari-hari ini Tuhan, di mana pandemi COVID ini masih belum berakhir. Tuhan biarlah melalui setiap program pemerintah yang ada, bahkan vaksin yang boleh berjalan, kami juga boleh menjaga kehidupan kami. Prokes kesehatan boleh diperhatikan, sehingga itu menekan untuk berkembangnya pandemi ini lebih hebat lagi. Sehingga melalui setiap program yang boleh ada ini menekan setiap apapun Tuhan, proses dari penyebaran COVID ini, sehingga semuanya boleh ada dalam setiap rencana Tuhan. Engkau memberkati tenaga kesehatan, Engkau memberkati setiap pasien yang ada mungkin dalam rumah sakit, biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan juga yang datangnya daripada Tuhan. Terakhir kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biar Tuhan tolong pemimpin kami, Presiden, Bapak Presiden, bahkan setiap menteri, pejabat tinggi pemerintahan pusat sampai dengan ke daerah. Tuhan yang akan terus membawa mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita, dan juga penyertaan daripada Tuhan senantiasa melingkupi atas kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.